Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zeli Angelia dengan NPM 202412200058. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat modern. Untuk memahami filsafat modern secara utuh, kita perlu memulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, slide berikut ini akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan filsafat modern. Definisi filsafat modern. Filsafat modern adalah fase krusial dalam evolusi sejarah pemikiran manusia yang menandakan peralihan paradigma dari orientasi teologis ke rasionalitas dan kemandirian berpikir manusia. Nah, di sini adalah fase penting dalam sejarah pemikiran manusia. Nah, pada masa ini terjadi peralihan besar dari pemikiran yang berorientasi pada agama dan tradisi menuju pemikiran yang menekankan rasionalitas dan kemandirian manusia. Manusia mulai mempercayai bahwa akal dapat digunakan untuk mencari kebenaran. Setelah mengetahui definisinya, kita perlu memahami makna istilah filsafat modern itu sendiri yang akan dijelaskan pada slide ini. Istilah filsafat modern menandai masa ketika manusia mulai berani berpikir secara mandiri. Kata modern berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus yang berarti masa kini. Pada masa ini, rasio dan pengalaman dijadikan dasar utama dalam memperoleh pengetahuan. Dari sini lahir pola pikir rasional kritis dan bebas. Perubahan cara berpikir ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai peristiwa sejarah yang akan saya jelaskan pada slide berikut. Nah, ada beberapa faktor sejarah yang melahirkan filsafat modern. Yang pertama itu ada gerakan Renaissance pada abad ke-14. Ini menumbuhkan semangat humanisme yang menekankan potensi dan kebebasan berpikir manusia. Yang kedua itu reformasi gereja yang dipelopori oleh Martin Luther yang menentang otoritas gereja Katolik dan membuka kebebasan individu dalam menafsirkan ajaran agama. Yang ketiga itu ada revolusi ilmiah pada abad ke-16 sampai ke-17. Tokoh seperti Kopernikus, Galileo, dan Newton memperkenalkan metode observasi dan eksperimen ilmiah, mendorong keyakinan bahwa manusia mampu memahami dunia dengan akalnya. Dari faktor-faktor sejarah tersebut muncul berbagai dampak besar dalam kehidupan manusia yang akan dibahas pada slide ini. Nah, dampak filsafat modern adalah berbagai perubahan pada masa Renaissance, reformasi dan revolusi ilmiah melahirkan cara berpikir baru dan rasional. Nah, dampak utama filsafat modern adalah perubahan cara berpikir manusia sendiri menjadi lebih rasional dan kritis. Manusia mulai menempatkan akal dan kebebasan individu sebagai pusat kehidupan. Nilai-nilai seperti humanisme, rasionalitas, dan hak asasi manusia mulai berkembang. Dampak ini tidak hanya terasa pada masa lalu, tetapi juga masih sangat relevan hingga sekarang, yang akan saya bahas pada slide berikut ini. Relevansi filsafat modern dalam kehidupan masa kini. Semangat filsafat modern tetap hidup di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Prinsip berpikir kritis, rasional, dan bebas secara intelektual menjadi dasar menghadapi era digital yang penuh manipulasi dan disinformasi. Nah, di era modern dan digital ini, filsafat modern tidak memiliki peran penting. Manusia dituntut untuk berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Filsafat modern mengajarkan kita untuk tidak menerima sesuatu tanpa dasar dan bukti. Pemikiran tersebut
dikembangkan oleh para tokoh-tokoh besar filsafat modern. René Descartes. Mulai dari tahun 1596 sampai 1650, René Descartes dikenal sebagai bapak filsafat modern. Ia menolak dasar pengetahuan dari iman, perasaan, atau tradisi yang menjadikan akal sebagai sumber utama kebenaran. Ia memiliki pemikiran terkenal, yaitu cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Berpikir membuktikan keberadaan diri dan menjadi dasar eksistensi manusia. Ia membuka jalan bagi aliran rasionalisme. Pengetahuan diperoleh melalui akal dan budi. Selain rasionalisme, berkembang pula aliran lain yang menekankan pengalaman, yaitu empirisme, yang dipelopori oleh John Locke. John Locke merupakan tokoh utama aliran empirisme. Ia berpendapat bahwa manusia lahir sebagai tabula rasa atau kertas kosong. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indera dan refleksi. Pemikirannya menjadi dasar bagi demokrasi modern. Empirisme kemudian dikembangkan secara lebih kritis oleh David Hume. David Hume mengembangkan empirisme secara kritis dan radikal. Ia membagi isi pikiran manusia menjadi impresi dan ide. Impresi yaitu pengalaman langsung yang kuat dan nyata, sedangkan ide adalah salinan lemah dari impresi. Ia menolak konsep sebab akibat, yakni kausalitas, sebagai kebenaran mutlak yang dianggap hanya kebiasaan berpikir manusia. Pemikirannya menegaskan keterbatasan akal manusia dan memengaruhi Immanuel Kant dalam membentuk aliran kritisme. Immanuel Kant berusaha menggabungkan rasionalisme dan empirisme. Menurutnya, pengetahuan muncul dari gabungan pengalaman indera dan akal manusia. Ia mengembangkan aliran kritisme dan membahas batas kemampuan akal manusia. Dari pemikiran para tokoh tersebut, kita dapat melihat ciri khas filsafat modern secara umum. Ciri khas filsafat modern antara lain bersifat rasional dan empiris, berpusat pada manusia, kritis terhadap tradisi lama, menekankan metode ilmiah, serta optimis terhadap kemampuan akal manusia. Ciri-ciri ini kemudian melahirkan sebagai kontribusi besar bagi kehidupan manusia. Kontribusi filsafat modern yaitu mengubah cara berpikir manusia dari berpusat pada agama menjadi berpusat pada akal dan pengalaman. Yang kedua yaitu mengajarkan pentingnya metode ilmiah dan berpikir rasional dalam mencari kebenaran. Yang ketiga, mendorong kebebasan berpikir dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat, menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dan yang terakhir, melahirkan pemahaman liberalisme dan demokrasi di dunia barat. Berdasarkan seluruh pembahasan tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulannya adalah filsafat modern menandai perubahan besar dalam cara manusia berpikir, dari yang dulu berpusat pada agama dan tradisi menjadi berpusat pada akal dan pengalaman. Tokoh-tokoh seperti René Descartes, John Locke, Hume, dan Kant memberikan dasar baru bagi pengetahuan, ilmu, dan kebebasan berpikir. Ciri khasnya adalah rasional, kritis, dan ilmiah, sedangkan kontribusinya terlihat pada lahirnya ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang modern, nilai-nilai kebebasan dan demokrasi. Singkatnya, filsafat modern membuka jalan bagi manusia untuk memahami dunia dengan berpikirnya sendiri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.